Kalau ada yang mau belajar soal konsistensi, klub ini layak untuk dijadikan panutan karena konsistensinya berbuah manis di level dunia. Halo sobat bola sekalian, kalau kita bicara tentang sepak bola, memang ada banyak hal yang harus dijaga maupun ditingkatkan kalau klub tersebut ingin mencapai sebuah prestasi. Pada dasarnya, tantangan sebuah klub sepak bola jika ingin mencapai gelar juara jelas sangat gak mudah. Kualitas aja gak cukup buat diandalkan kalau outputnya pengen mencapai prestasi. Karena hal lainnya, mulai dari mentalitas hingga konsistensi, jelas jadi sesuatu yang penting yang bisa mendukung agar kualitas tersebut bisa menghasilkan prestasi yang baik. Dan ini yang sering terlupakan atau terkadang gak bisa dijaga dengan baik. Contoh di Liga Indonesia musim kemarin ada Borneo FC. Kita sempat melihat mereka mencatat win rate sempurna sampai sekitar pekan ke-11. Tapi setelah itu mereka gak bisa menjaga konsistensinya, mentalnya gak cukup baik buat bangkit. Alhasil mereka harus merelakan gelar juaranya untuk kembali diambil alih oleh Persib Bandung. Nah sekarang kita mau ajak kalian untuk sama-sama memahami terkait konsistensi yang dilakukan oleh salah satu klub yang faktanya konsistensi ini mampu membawa klub tersebut berprestasi hingga mampu memecahkan rekor dunia. Wow. Karena ini merupakan topik yang menarik, kita di sini mau ajak kalian buat bahas topik tersebut. Kita bahas mulai dari siapa klub tersebut, rekor dunia apa yang dipecahkan, hingga kita juga bahas kenapa klub tersebut mampu untuk melakukan hal tersebut. Semua kita bahas lengkap di sini bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi tujuan utama kita membahas ini adalah untuk menambah pengetahuan dan juga motivasi agar klub kebanggaan kita masing-masing harapannya bisa melakukan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh klub yang kita bahas sekarang. Sebelum kita bahas secara detail klubnya, kita juga wajib buat memahami esensi dari sebuah konsistensi itu seperti apa. Jadi seperti yang tadi kita bilang, bahwa konsistensi memang menjadi salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh sebuah klub sepak bola. Mereka gak cuma bisa mengandalkan kualitas yang dimiliki, mau sebagus apapun kualitasnya, tapi kalau konsistensinya gak mereka jaga, hasilnya tetap gak bakal bisa maksimal. Kenapa? Karena yang namanya pemain sepak bola atau umumnya lagi manusia, pasti ada yang namanya fase turun performa. Gak selamanya mereka mampu ada di level yang tinggi. Terkadang mereka sakit, cedera, lagi ada masalah atau sesederhana semangatnya lagi menurun. Itu pasti berpengaruh sama kualitas dari pemain tersebut. Sehingga memang udah jadi jaminan untuk setiap pemain sepak bola mengalami fase penurunan kualitas. Tapi hal tersebut tentunya bisa diatasi dengan yang namanya konsistensi. Konsistensi di sini bisa terjadi di segala macam aspek. Mulai dari konsistensi untuk pemain tersebut. Gimana caranya dia menjaga performanya agar selalu ada dalam level yang baik. Atau konsistensi untuk klub tersebut berjalan. Dalam artian, bagaimana klub tersebut memanage segala macam halnya agar di setiap pertandingan mereka bisa selalu ada dalam performa yang maksimal atau setidaknya selalu mendapatkan hasil yang positif. Dan untuk di Indonesia, situasi tersebut memang sejauh ini udah berhasil dijalankan dengan cukup baik oleh Persib Bandung. Mereka yang berhasil menjadi juara Liga Indonesia sebanyak 3 kali secara berturut-turut jadi bukti nyata dari konsistensi yang mereka miliki. Walaupun sebenarnya gak benar-benar sempurna, dalam artian ada kalanya Persib kalah, ada kalanya performa Persib di pertandingan tertentu gak maksimal. Tapi yang terpenting adalah Persib selalu memiliki cara untuk setidaknya bisa menjaga konsistensi agar mereka bisa mendapatkan hasil positif di setiap laga atau dalam rata-rata laga yang mereka jalani. Dan sepanjang Liga Indonesia berdiri, faktanya gak ada klub yang mampu menyamai rekor konsistensi yang dimiliki oleh Persib Bandung. Maka yang jadi poin pentingnya adalah efek dari konsistensi memang seberpengaruh itu. Faktanya memang kualitas aja gak cukup untuk diandalkan oleh sebuah klub karena kompetisi satu musim itu ibarat lari maraton. Maka yang jadi hal utamanya agar sebuah klub mampu berprestasi adalah gimana caranya mereka secara konsisten untuk menjaga kualitasnya agar tetap ada di level terbaik
hingga kompetisi berakhir. Nah, tadi kan Persib Bandung udah jadi klub yang konsistensinya ada dalam kategori baik. Tapi, selain Persib Bandung, ternyata masih ada lagi klub yang konsistensinya baik, bahkan bisa dibilang jauh lebih baik. Karena faktanya, konsistensi ini udah lebih dulu dan lebih lama terjadi. Udah menghasilkan lebih banyak prestasi hingga mampu mencatatkan namanya sebagai pemegang rekor dunia. Klub tersebut adalah klub asal Malaysia, yaitu Johor Darul Takzim. Jadi baru-baru ini, Johor Darul Takzim alias JDT baru aja dinobatkan sebagai klub yang berhasil memecahkan rekor dunia. Tepatnya rekor dunia sebagai klub yang paling lama tidak terkalahkan di kompetisi domestik sebanyak 109 laga. Jujur, ini adalah rekor yang bisa dibilang di luar nalar karena rekor gak terkalahkan JDT ini udah berlangsung sejak tahun 2021. Artinya kurang lebih sekitar 5 tahun. Mereka gak pernah lagi merasakan yang namanya kekalahan. Apa itu kalah kata JDT? Dan luar biasanya lagi, rekor ini dipecahkan setelah berhasil melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh klub asal Pantai Gading bernama ASEC Mimosas yang mereka gak terkalahkan sebanyak 108 laga. Dan rekor tersebut terjadi di rentang waktu tahun 1989 sampai 1994. Udah lama banget. Artinya butuh waktu sekitar 3 dekade atau 30 tahun untuk rekor tersebut mampu dipecahkan oleh JDT di tahun 2026 sekarang. Pasti banyak yang punya pemikiran, wajar bang, kan JDT emang kualitasnya bagus banget. Klub Liga Malaysia lain gak bisa nyaingin kualitasnya. Liga Malaysia kan Liga Tani. Nah, jangan salah, faktanya dominasi yang dimiliki JDT ini gak sesederhana mereka punya kualitas, kemudian mereka bisa gak terkalahkan selama 5 tahun kompetisi domestik berjalan. Tapi ada banyak hal yang juga gak kalah penting pengaruhnya, termasuk yang tadi kita bahas, yaitu terkait konsistensi. Jadi sebagai informasi, kedikdayaan JDT di Liga Malaysia itu dimulai dari tahun 2012. Yang saat itu Tunku Ismail Idris selaku pemilik klub memutuskan untuk menyatukan sejumlah klub di negara bagian Johor menjadi satu klub bernama Johor Darul Takzim. Dan setelah perubahan tersebut, ditambah juga dengan kemampuan JDT yang mampu mendatangkan pemain bintang berkualitas. Salah satu pemain bintang yang mereka datangkan di masa awal adalah ex-penyerang timnas Spanyol, yaitu Dani Guiza di tahun 2012. Kemudian ada juga ex-gelandang timnas Argentina, Pablo Aimar di tahun 2013. Dan kemudian setahun berselang, berarti di tahun 2014, akhirnya JDT berhasil meraih gelar juara Liga Malaysia pertamanya, yang saat itu mereka dinahkodai oleh Boyan Hodak. Dan setelah itu, mereka ternyata mampu mendominasi Liga Malaysia dengan gelar juara berturut-turut. Artinya kurang lebih JDT udah meraih sekitar 12 kali juara Liga Malaysia secara berturut-turut, yang hal itu juga menjadi streak juara terpanjang yang ada dalam sejarah sepak bola dunia. Nah, ada beberapa faktor yang bikin JDT bisa sekonsisten itu menjaga performanya. Yang pertama, yaitu mereka sangat dominan dari segi finansial. Dimulai dari suntikan dana investasi yang memang nilainya sangat besar dari TMJ, itu memang jadi fondasi utama dari awal mulanya JDT bisa sebesar sekarang. Hingga saat ini, mereka juga nyatanya mampu menjelma sebagai klub sepak bola profesional level internasional. Karena dengan berbagai macam hal yang mereka miliki, pada akhirnya mereka sekarang punya kemampuan untuk menggait sponsor internasional ternama, mulai dari Aston Martin, Hublot, Nike, hingga Subway. Dan dominasi finansial tersebut nyatanya memang membuat mereka mampu untuk mendatangkan pemain, khususnya pemain asing, yang kualitasnya jauh di atas rata-rata pemain asing Liga Malaysia lainnya. Mereka bahkan sekarang punya market value senilai 267,24 miliar rupiah. Itu adalah 2 kali lipatnya dari Selangor FC yang ada di posisi kedua sebagai klub Malaysia dengan market value termahal, yakni di angka 134,27 miliar rupiah. Artinya, kekuatan finansial ini memang mampu menghasilkan kualitas skuad yang levelnya sangat tinggi. Kemudian, faktor yang kedua, yaitu infrastruktur kelas dunia. Nah, ini yang kita bilang bahwa kualitas aja gak sepenuhnya cukup untuk diandalkan jika tanpa ada dukungan lainnya yang membuat mereka bisa konsisten menjaga kualitasnya. Dan faktanya, JDT saat ini jadi klub yang memang punya fasilitas lengkap kelas dunia. Mereka punya stadion yang sangat megah, yaitu Sultan Ibrahim Stadium. Ditambah lagi mereka juga punya training center pribadi yang fasilitas maupun teknologinya setara klub-klub besar Eropa.
Selain itu, mereka juga menerapkan sport science, fasilitas recovery, sampai penjagaan nutrisi pemain yang memang sangat ketat. Itu semua yang bikin para pemain mampu dengan baik menjaga konsistensi performanya. Karena mereka bisa mendapatkan treatment yang nyaman, mereka terhindar dari yang namanya stres, kondisi fisik mereka juga sangat terjaga, terhindar dari risiko cedera parah, sehingga para pemain memang bisa dengan fokus untuk menjaga kualitas maupun performanya di lapangan hijau. Jadi faktanya, rekor yang mampu dicapai oleh JDT sekarang jelas merupakan hasil nyata dari segala macam aspek yang mereka miliki. Kalau semuanya nggak semendukung ini, mungkin mereka masih bisa tetap dominan secara prestasi, tapi kalau dari segi konsistensi yang nggak pernah terkalahkan, mungkin nggak akan terwujud. Dan pertanyaannya, apakah klub Liga Indonesia bisa mengikuti jalan yang sama seperti JDT? Rasanya kalau harus mencapai rekor tak terkalahkan selama 109 laga, itu hampir mustahil bisa terjadi. Tapi kalau dari segi dominasi prestasi, tentu sangat mungkin buat terjadi. Contoh kayak sekarang, Persib yang nyatanya mampu dominan selama 3 musim terakhir, mereka punya potensi yang sama. Tapi kalau mau lebih sempurna, maka Persib ataupun klub Indonesia lainnya harus bisa menggabungkan kekuatan finansial, fasilitas modern, dan juga manajemen yang profesional. Kalau semua itu bisa terwujud, bukan nggak mungkin klub Liga Indonesia mampu menyamai level yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim. Sekarang, kalau pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe, dan jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!